Apa nah? Kenapa nah? Asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu sama seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Shalom, selamat jam piro? Jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore teman-teman, selamat datang di ruangan Lina Wijaya 5. Ya, ternyata puji Tuhan masih bisa dipulihkan dan masih bisa digunakan untuk live. Ya, sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua. Buat yang pertama kali datang di ruangan ini, salam kenal, salam santun, salam takzim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang di YouTube juga puji Tuhan, bersyukur akhirnya bisa live streaming lagi. Sabar. Oke. Terima kasih teman-teman untuk semua supportnya, dukungannya. Tetap tap layar, share live ya. Ya, ruangan ini harus tetap berkibar apapun situasi kondisinya. Udah lama nggak main ke Ciwidey, tiba-tiba anjing pudel lucunya minta ampun. Shalom Alina ya, shalom ya teman-teman ya. Lama ruangan ini nggak dipakai ya. Nah, apa kabar kalian hari ini di hari Sabtu, di hari ke-16 di bulan ke-11 di tahun 2024. Semoga sehat buat semua yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perusahaan, bisnis. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Horas Maklina, Horas. Oluan official. Kita mau lihat seberapa banyak Bani Hasad, Bani Mudarat kembali muncul di ruangan ini menunjukkan ajarannya, karena ajaran itu menentukan kelakuan. Dan tema saya untuk ruangan ini ternyata masih tertinggal bekasnya di situ ya. Allah itu Yesus, bukan batu, teman-temannya. Perhatikan. Shalom Kak, iya sama shalom. Buat teman-teman di YouTube juga shalom ya. Nah, di YouTube itu saya membuat satu judul topik melayani keras ya. Melayani keras itu berarti tidak akan geming, tidak akan lembek, tidak akan melayani keras, bani batu yang keras. Jadi kita melayani bani batu yang keras. Apanya yang batu, apanya yang keras, otaknya, hatinya, pemahamannya, ilmunya, semuanya nggak ngerti ya, tapi keras. Apalagi kalau dia menyembah batu, makin keras teman-teman ya. Sehat selalu Kalina, thank you Remina, sehat-sehat juga buat kamu di sana. Nah teman-teman di YouTube juga terima kasih ya untuk tap-tapnya. Ya nggak apa-apa, saya sudah cukup lama tidak live di YouTube sehingga orang-orang pada kesulitan mencari ini Lina Wijaya masih ada atau tidak, masih live atau tidak. Ya, masih. Saya open gate, saya tidak membawakan sedikit renungan kali ini.
Ya, ini malam minggu, malam yang panjang teman-teman. Selamat menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang berkualitas. Ya, saya open gate saja untuk memberitahu kepada kalian saya baik-baik saja, saya sehat-sehat saja. Ya, dan kita bersyukur untuk dua berita yang kemarin saya lihat cukup viral ya. Pertama, ada seorang bapak itu pengusaha di Surabaya yang akhirnya ditangkap secara resmi karena memperlakukan seorang siswa, murid di mana anaknya itu bersekolah di Surabaya ya, harus menggonggong seperti anjing bersujud menyembah dia, kemudian menggonggong, dan akhirnya itu eh, ditangkap ya. Saya jujur sebagai orang tua manapun tidak membenarkan perilaku seperti itu karena sudah meminta maaf dengan terang-terangan di hadapan publik, malah menuntut jauh lebih banyak. Nah, biarlah itu salah satu masuk ke dalam ranah apa ya, penghinaan, pelecehan, dan perbuatan tidak menyenangkan di depan umum. Nah, sudah mendapatkan ganjarannya. Ya, kita bersyukur memang kekuatan apa sosial media ini ya cukup membantu untuk beberapa kebenaran atau keadilan itu ditegakkan. Dan yang kedua, berita yang viral itu ketika memang akhirnya Ratu Entok menggunakan baju orange ya, dengan labeling tahanannya. Kita tidak bersyukur atas apa ya, mungkin semacam musibah atau kecelakaan atau perbuat kejadian yang tidak menyenangkan, kita tidak bersyukur untuk itu, tapi kita bersyukur ada satu tindakan jelas oleh praktisi hukum, oleh hukum di Indonesia kepada atau terkait ya hal-hal yang merugikan publik secara nyata dan terang-terangan seperti itu ya. Jadi dua berita viral ini kemarin saya hanya bisa ikuti di sosial media. Saya tidak bisa live ya teman-teman, saya tidak bisa buka ruangan kemarin, cukup itu pun sepintas-sepintas karena memang ada yang saya kerjakan kemarin itu seharian penuh, termasuk melayani saudara-saudara yang ada di daerah Tangerang, di mana mereka itu berasal dari negara lain ya, dari Afghanistan, dari Iran, dan dari Sudan. Nah, kita melayani mereka dengan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka hanya bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris pun harus ditranslate ke dalam bahasa Urdunya mereka. Ya, puji Tuhan teman-teman ya, saya melihat karya Tuhan di dunia nyata itu semakin jelas. Saya walaupun sudah lama di lapangan, tidak semua hal saya juga mendapati dan mengetahui. Jadi kalau ada satu pimpinan Tuhan untuk saya melihat dan mendapati secara langsung, maka saya merasa itu sebuah anugerah yang tidak terhingga. Ingat, pelayanan itu sebuah anugerah teman-teman, bukan sebuah pilihan. Siapa kita bisa pilih? Tuhan tidak butuh kita yang butuh Tuhan. Jadi pada saat kita diberikan kesempatan anugerah untuk melayani, ambil, jangan sia-siakan. Ingat, belajar dari Yunus, kalau Tuhan sudah panggil, mau coba melarikan diri juga percuma ya, malah justru kita akan melewati cara-cara yang tidak nyaman, cara-cara yang tidak baik. Nah, dan bisa jadi cara-cara itu juga merugikan orang lain. Belajar dari Yunus sekali lagi ketika dia melarikan diri dari bangsa Niniwe. Nah, ada orang-orang di dalam kapal yang dirugikan. Walaupun pada akhirnya mereka percaya kepada Tuhan, tetapi cara yang ditempuh Yunus itu adalah cara yang tidak berkenan. Jadi kita tidak perlu seperti itu teman-teman ya. Nah, saya bersyukur kemarin saya bisa melihat secara langsung kejadian pasal 11 itu terjadi. Bagaimana ketika Menara Babel ingin dibuat, salah satu bentuk ya kesombongan manusia karena ingin menyamai Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan dan segala macam. Tapi di situ yang terjadi, yang kita lihat adalah Allah membuat mereka terserak dengan mengacau balaukan bahasa, sehingga mereka itu terserak juga ke ujung-ujung bumi. Nah, ketika kita tahu bahwa bahasa, budaya, dan harus terserak ke ujung bumi berbeda-beda, sumbernya adalah dari Allah, maka kita juga akan tahu bahwa pada dasarnya semua akan berkiblat kembali kepada Allah itu sendiri. Wah, saya kemarin cukup surprise teman-teman ya. Saya melihat bagaimana ketika dalam kehidupan sehari-hari tidak lazim ada orang yang kalau mungkin kita bisa cuma lihat di televisi seperti itu ya, di tayangan depan kamera ini aja lah ya, nggak mungkin kita lihat langsung, wah saya kemarin ngobrol dengan dia, saya berjabat tangan dengan dia. Biasanya saya melihat orang-orang berbeda-beda ini, paling sering yang saya pernah alami itu di Universal Studio Singapura. Di situ memang banyak orang-orang dari berbagai negara berkumpul untuk apa? Untuk menikmati apa ya, kelebihan dari uang yang dia miliki dengan cara liburan. Tapi saya kemarin menikmati ya, menikmati Allah melalui cara yang berbeda. Orang ini benar-benar cuma giginya dan sedikit bola matanya ini yang putih, selebihnya tuh hitam teman-teman ya, hitam, rambut saya hitam lagi, kulit orang ini, tapi dia manusia dan dia hidup, dia duduk di sebelah saya berbicara dengan dia, saya berjabat tangan, saya mengenalkan nama, dan kami berbincang sedikit tentang topik yang dibahas ya, tentang persembahan janda miskin. Nah,
narasumber di depan itu berbicara dengan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Urdu. Jadi Inggris translate ke Urdu, nanti audiensnya mereka kan banyak orang-orang Afghanistan, Iran dan seperti itu. Lalu mereka menyampaikan apa yang mereka pahami, nanti si translator di depan ngomong lagi ke Inggris. Ya kita yang orang Indonesia yang udah mengerti Inggris no problem lah ya. Nah, ada 1-2 orang yang sudah bisa berbahasa Indonesia sedikit. Saya melihat teman-teman bagaimana Allah yang hidup dengan kitab suci yang relevan itu terjadi sampai sekarang, bahwa bahasa, budaya, suku bangsa, warna kulit sekalipun itu akan diterobos dan dipersatukan di dalam Kristus. Wah, ini luar biasa ya. Ini pengalaman yang membuat saya berpikir begini, oke Lina, kamu sudah tahu bahwa di dunia nyata itu sangat banyak jiwa yang membutuhkan Injil. Jadi jangan stagnan di sosial media yang notabene kamu sudah tahu. Kalau Kadrun tanya itu lagi. Wah, saya terbuka ya. Saya tercerahkan teman-teman. Ini satu pemasukan pemahaman bagi saya yang selama ini mungkin pikir udahlah nanti kita di TikTok aja, di YouTube aja, tapi faktanya nggak bisa. Turun kamu ke lapangan, pergi sana, lihat banyak mereka itu yang butuh Injil itu direct secara langsung. Ada eye contact, ada satu apa ya semacam chemistry yang terbangun bahwa apa yang mereka butuhkan kita bisa berikan. Wah, ini luar biasa teman-teman. Saya pikir ya ada benernya, bukan cuma ada benernya, toh segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Jadi saya pikir kemarin saya berkutat berjam-jam di Tangerang itu, bertemu mereka, melayani mereka bersama teman itu, dan saya sangat diberkati ya. Saya melihat Yohanes 3 ayat 16 itu juga terjadi lagi, bahwa memang kasih Allah itu akan dunia tidak memandang suku, bahasa, budaya, warna kulit, usia ya, gender, bahkan kamu difabel atau tidak. Wah, karena begitu besar kasih Allah kan dunia sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Ya, Injil itu akan menerobosi, merasuki, menembusi segala macam lapisan, segala teman-temannya. Mari teman-teman lebih peka, lebih peduli kepada lingkungan di sekitarmu. Jangan memiliki target terlalu tinggi, karena firman juga mengatakan kepada kita, pikirkan saja perkara-perkara yang ada di hadapanmu, jangan perkara-perkara yang jauh lebih tinggi. Karena hidangan yang Tuhan sodorkan di hadapan kita, itulah yang harus kita nikmati. Jadi jangan cari hidangan yang tidak disodorkan, artinya itu bukan bagian kita teman-teman ya. Puji Tuhan. Jadi kita bersyukur ya, sekali lagi kita diberikan kepekaan, kita diberikan kesadaran, dan saya tetap mengingatkan teman-teman, dari mimbar Reform saya mendapatkan, jikalau hari ini teman-teman masih hidup, saya masih hidup, itu hanya ada 2 perkara. Pertama, you bertobat, yang kedua beritakan Injil. Nggak ada urusan lain ya. Haleluya. Jadi kalau teman-teman sampai hari ini masih hidup, saya pribadi Lina Wijaya sampai hari ini masih hidup, maka yang harus saya pikirkan apa? Pertama, saya kan sudah benih, ya oke, garis besar you sudah bertobat, sudah mengalami hidup baru, maka you akan masuk ke dalam poin yang kedua, you harus beritakan Injil dong. Nah, ini luar biasa ya, menyenangkan. Setidaknya 1 jam kah, 1 kali kah, 1 orang kah, ya minimal 1 ya, whatever it, apapun itu, kamu memperkatakan betapa baiknya Yesus Kristus bagi kamu, bagi dunia. Tanpa Yesus Kristus dunia ini akan binasa. Tanpa karya Kristus yang maha agung di atas kayu salib, kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, dunia tidak memiliki pengharapan. Karena Yesus Kristus itu satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan ya, satu-satunya juru selamat. Di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26 itu jelas dikatakan bahwa Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala, tetapi Allah ya, di situ penulisannya huruf besar semua, Adonai Elohim, yang mengejawantahkan dirinya, yang inkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, itulah pencipta langit dan bumi. Haleluya Tuhan. Ya, silahkan saya open gate buat kamu-kamu yang gaduh-gaduh ya, yang gaduh-gaduh, yang bingung, yang selama ini masih terus minta ditunjukkan jalan yang lurus dan benar ya, sampai-sampai harus menyiksa diri seperti saya dulu saya harus menyiksa diri saya untuk minta ditunjukkan jalan yang lurus dan benar. Sehari tidak terhitung, minimal 5 kali lah saya jedotin pala saya ke lantai. Faktanya jalan itu tidak pernah saya temukan, boro-boro ditemukan lurus dan benar. Jalan yang mana aja nggak jelas, nggak karu-karuan, semuanya serba gelap, serba insya Allah, maybe yes, maybe no, wallahu alam. Tetapi di dalam Kristus, Yohanes 14 ayat 6 jelas diperkatakan, I am the way, the truth, and the life. Wah, itu clear teman-temannya. Akulah, kata Yesus Kristus. Yesus Kristus ketika berkata dengan confident, dengan kuasa yang ada di dalam dirinya, tidak pernah dia mengatakan Allah bersabda, Tuhan berkata, no, never. Dia mengatakan langsung dari dirinya, karena kuasa itu diberikan kepada dia, kuasa di surga
di bumi dan di dunia orang mati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun, no one, bisa sampai kepada Allah jika tidak melalui aku. Jadi kalimatnya itu clear, satu kesatuan utuh. Jangan kamu parsial. Lalu ada orang dengan bodohnya, dengan sombongnya berkata, that's only the way. Oke, clear, itu cuma jalan. Tapi ingat kata kunci di belakang, no one. Tidak ada satupun bisa sampai kepada Allah, kepada Bapa, kepada sorga, kepada hidup yang kekal, jika tidak melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kamu pilih the others way, jalan yang lain, cara yang lain, maka yang kamu tuju itu bukan Allah yang kekal, bukan Bapa yang kekal, bukan sorga yang kekal, bukan kehidupan yang kekal. Atau kamu menuju kepada kebinasaan itu sendiri. Amin. Clear ya teman-teman ya. Saya dulu hidup dalam kegelapan, dalam kesesatan, dan nyaris binasa teman-teman ya. Saya bersyukur sekali lagi kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Tinggi, Soli Deo Gloria. Saya dipulihkan, saya dimenangkan. Keluarga saya dipulihkan, keluarga saya dimenangkan. Walaupun pada akhirnya setiap orang, setiap keluarga itu memilih kesempatan dan waktunya masing-masing. Ingat, Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah berkata, aku datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Pedang kebenaran ya. Jadi tidak ada kongsi-kongsi toleransi, tidak ada istilah kompromi, enggak ya. No problem, sudah menjadi satu ketetapan Allah. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Teman-teman pun masih ada yang terpecah. Please don't worry, be happy. Itu adalah pernyataan atau penggenapan kitab suci itu sendiri. Siapa kita? Mau intervensi? Enggak bisa. Jadi kalau dalam satu keluarga, aduh Mak Lina gimana ya, mamaku belum terima Tuhan sampai pada akhir hayatnya, so what? Bukankah keselamatan itu anugerah yang rata bagi setiap orang? Tapi bagaimana respon itu kembali kepada masing-masing orang. Haleluya. Ya silakan teman-teman yang mau naik, monggo request aja. Ya selamat sore Budi. Silakan. Oh dia turun lagi teman-teman ya. Buat teman-teman yang memiliki kebingungan, selalu bergerilya masuk ke dalam ruang-ruang Kristen karena hidupnya tidak memiliki kebenaran, please tunjukkan ajaranmu. Ajaran yang seperti apa? Ajaran yang anarki, memprovokasi, membenci, mendengki, atau ajaran yang bagaimana? Ya, karena ajaranmu menentukan kelakuanmu. Silakan teman-teman, saya open gate ya. Kalian diberi kesempatan untuk berbicara langsung dengan saya. Thank you teman-teman yang ada di YouTube. Mohon dukungannya ya, tap-tapnya, karena saya sudah cukup lama tidak live di YouTube ya, terkait kendala lapangan lah, terkait kendala perangkat lah, dan sebagainya. Puji Tuhan hari ini kembali bisa live dengan normal. Silakan bani-bani mudarat, bani-bani kadrun, bani-bani yang saya nggak tahu mungkin masih menyembah batu sampai hari ini. Perhatikan, Allah itu adalah Yesus, bukan batu. Ya. Puji Tuhan ya, silakan. Nah, sekali lagi kita bersyukur dan saya mengingatkan teman-teman, jikalau diberi kesempatan, peluang untuk melayani, bersegeralah. Jangan, kayaknya gereja butuh banget nih sama aku. Nggak gitu, siapa lu gitu ya teman-teman ya. Shalom Kak, thank you Hani. Shalom juga, Tuhan memberkati kamu ya. Thank you Laskar Kristus. Selamat sore Filmon, selamat sore. Silahkan ya, silahkan naik. Jadi jangan pengecut, sudah naikin kabur ya. Teman-teman, ruangan ini tidak disetting untuk debat kusir, tidak pula disetting untuk diskusi pepesan kosong, tidak. Ruangan ini adalah ruangan sharing is caring. Kalau berbagi artinya kamu peduli. Bless to bless, kalau sudah diberkati wajib memberkati orang lain, dan tabayun, santun beradab. Silakan kamu konfirmasi kepada saya terkait kebenaranmu yang tidak jelas itu, yang masih insya Allah walau alam, maybe yes maybe no. Ya, karena di dalam Kristus tidak ada hal-hal seperti itu. Di dalam Kristus segala sesuatu menjadi jelas dan pasti. Dia satu-satunya imam agung
dalam kemanusiaannya, dia satu-satunya perantara Allah dengan kita. Dalam keilahiannya, dia sudah membuktikan kepada dunia. Kitab suci mencatat, sejarah mengakui bahwa tidak ada satupun manusia yang memiliki kuasa ilahi selain Kristus itu sendiri. Maka jelaslah, Allah dalam segala macam pemahaman kepercayaan manusia di peradaban manapun, hanya Allah yang sanggup menunjukkan eksistensinya, kuasanya, keberadaannya di dalam Yesus Kristus. Karena kalau Allah pengen datang ke dunia, tentu menjadi sesuatu yang berguna. Bagaimana mungkin kalau Allah datang ke dunia jadi batu? Apa fungsinya batu? Oh, ada mak fungsinya buat gugurin mangga tetangga. Betul. Ada fungsinya mak buat gugurin daki di badan. Oke, betul. Tapi apakah Allah serendah itu mau jadi batu? Apa urgensinya Allah datang ke dunia jikalau bukan tentang sesuatu yang mengerikan, serius, dan mematikan, yaitu dosa itu sendiri. Nah, Allah bagaimana yang sanggup menyelesaikan perkara dosa? Hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kalau kalian punya Allah yang ngadi-ngadi, mulai merenung ya. Silakan, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, namanya siapa, sister? Ya, halo, selamat sore. Yes, what is your name? Ciliuni. Ya, siapa namamu, sister? Suaramu Ciliuni. kecil. Halo. Kecil ya? Ya, siapa namanya, sister? Halo. Ya, namanya siapa? Yuni. Yuni, oke, Yuni. Islam Kristen? Yuni. Iya, silakan, Islam Kristen. Islam. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Mbak Yuni, monggo. Mau bertanya. Monggo, silakan. Monggo. Mau bertanya. Boleh? Silakan. Go ahead. Yang kan. Oke. Sabar. Yang membunuh Yesus itu siapa? Yang membunuh Yesus dalam kemanusiaan jelas dicatat oleh sejarah adalah tentara Romawi. Next. Second question, please. Yesus itu siapa ya bagi orang Yesus Kristen? itu nama manusia. Dalam keilahiannya dia adalah Allahmu, Tuhanmu itu sendiri, walaupun kamu tidak percaya dan tidak mengakuinya. Third question. Silakan, pertanyaan ketiga. Apa? Lebih hebat mana tentara Romawi? Lebih hebat mana tentara Romawi sama Yesus? Dalam hal apa? Kamu tanya hebat dalam hal apa? Kalau dalam hal secara keilahian, tentu yang paling hebat itu jelas Dalam ketuhanan manusia. kan? Halo. Yesus itu Tuhan kan? Halo. Ingat, Anda wanita Islam itu adalah wanita yang berotak separuh. Jadi kalau Anda punya otak separuh, Anda sebenarnya tidak layak ada di sini. Tapi kalau saya beri kesempatan, Anda harus tahu diri, paham? Jadi kalau saya berbicara, silakan Anda dengar diam. dulu cakap aku. Ya. Teman-teman, saya tidak melayani bani otak separuh sebenarnya. Karena waktu saya Islam, saya jelas diperkatakan, Lina, kamu wanita itu otak separuh, akalmu separuh, kesaksianmu separuh, segala-gala yang ada di dalam otak pikiranmu itu separuh. Lalu bagaimana mungkin kamu yang otak separuh itu mau berbicara dengan saya yang utuh, berharga sebagai masterpiece-nya Allah? Ya, bagaimana mungkin? Cari dulu otakmu yang separuh itu. Utuhkan dulu otakmu. Karena apa? Karena dari cara mau bertanya itu sudah nggak jelas. Paham nggak? Paham nggak kamu Yuni? Ya, makanya wanita brilian itu pilih Yesus Kristus biar otaknya nggak dikatain separuh. Biar akalnya nggak dikatain separuh, kesaksiannya nggak dikatain separuh, diakui seutuhnya sebagai manusia, ya, berharga di hadapan Allah. Pilih Yesus Kristus, ya. Nah, jadi kalau pertanyaanmu Yesus Kristus, saya ulangi teman-teman ya, coba dibuka telinganya baik-baik. Ini telinga dipakai buat mendengar, jangan jadi cantelan. Nih saya kasih tahu ya. Yesus Kristus itu adalah nama manusia ilahi. Kalau Lina Wijaya itu nama manusia tok tanpa ilahi. Yang namanya manusia ilahi memiliki dua natur. Natur pertama itu adalah Allah, natur itu hakikat. Natur kedua adalah manusia. Yang you mau tanya, natur siapanya, mananya? Kalau you mau tanya natur kemanusiaannya,
Saya bisa berkata, Yesus Kristus itu clear, mati, makan, minum, ya, tidur, lelah, capek. Tapi ingat, dia sekaligus manusia ilahi. Kematian itu tidak membelenggu dia selama-lamanya seperti nabi yang membusuk di dalam tanah, menjadi bangkai, tidak bangkit-bangkit lagi. Tidak. Yesus Kristus sebagai manusia ilahi, satu-satunya manusia yang bisa bangkit dengan sadar dan sengaja dari seluruh manusia yang pernah mati di muka bumi ini. Itu bentuk dan kuasanya, ya. Dan dia setelah bangkit dari antara orang mati, tidak lenyap begitu saja seperti uap. Enggak. Dia hidup di muka bumi masih 40 hari. Bahkan di framing makan ikan goreng. Kalian tahu nggak kenapa dicatat di sana makan ikan goreng? Karena Yesus Kristus mau membuktikan kepada dunia dan kepada kalian supaya matamu itu melek. Bahwa sejatinya sebagai ilahi dia tidak butuh makan. Tetapi sebagai manusia, dia harus makan. Karena tidak ada satupun ketetapan Allah, hukum Allah itu yang melanggar hukum alam. Ngerti ya? Jadi tidak mungkin manusia dalam hukum alam itu tidak makan berhari-hari, itu tidak mungkin. Ya itu tidak mungkin diterobos, dilanggar, dipatahkan. Ya, jadi Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang make sense, masuk akal. Tidak melakukan hal-hal yang dungu, hal-hal yang membuat orang itu rancu. Ya bagaimana mungkin? Kucing itu keluar dari bersinnya singa, itu dungu, itu rancu, itu melanggar hukum alam. Lalu bagaimana mungkin dikatakan binatang melata itu salah satunya Raja Wali? Itu dungu, itu melanggar hukum alam. Lalu bagaimana bisa diperkatakan bahwa cicak dengan natur tubuhnya seperti itu, dengan desain fisiknya seperti itu, bisa meniup api? Itu dungu dan melanggar hukum alam. Tidak ada Allah sejati, Allah yang benar menciptakan hal-hal yang dungu, yang rancu, yang melanggar hukum alam. Sementara alam itu pun tunduk di bawah hukum Allah. Clear ya? Nangkap ya? Boleh bahlul tapi jangan permanen. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang gaduh-gaduh, yang dungu-dungu, mohon maaf ya, terpaksa kita buang ya. Buang kemana? Ke padang gurun. Silakan yang mau bertanya, yang mau naik, saya ulangi, santun beradab. Jadi kalau you tanya pakai mulut, saya jawab you pakai telinga buat dengar. Kita kasih semangat dulu teman-teman. Ya, selamat sore teman-teman di YouTube, semangat. Doakan saya ya. Doakan penginjilan tetap berjalan ya, menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang tidak pernah bisa kita lihat tapi bisa kita patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat sore. Namamu siapa? Halo, selamat sore. Gibrani. Ya, namamu siapa? Selamat 2 kali sore. saya tanya. Kal Gibrani. 3 kali saya tanya namamu siapa? Khalil Gibrani. Kalau bodoh dan penipu jangan di sini. Saya tanya namamu bukan nama akunmu. Saya bukan umi buta huruf. Ya. Saya bisa membaca dengan baik dan benar. Yang saya tanya namamu bukan nama akunmu. Kalau gitu aja dungu berarti turun otaknya nggak akan sampai dengan saya. Clear ya? Silakan yang otak separoh jangan ada di ruangan saya. Kamu cari ruangan yang seukuah dengan kamu yang sama-sama separoh otaknya. Ya. Jadi yang benci-benci, yang hasad-hasad jangan di sini. Kalian pasti diusir moderator ya. Ini bukan ruangan sampah. Sampah berkumpul dengan sampah. Ini ruang orang dakwah ya, orang syiar tentang keselamatan, tentang kebenaran ya. Jadi ini adalah ruang Anda bertanya, saya menjawab. Jadi bukan ruang pansos, bukan ruang kamu pamer kebahlulan, bukan. Makanya jangan terlalu dodol. Tanya-tanya aja. Kalau nggak mau tanya, dengerin saya ngomong bahwa Allah itu Yesus bukan batu. Itu topiknya paling penting ya. Hermanto tetap semangat dong ya. Semangat kita ya. Kita tanya lagi baik-baik ya. Kita mau lihat adabnya. Karena kita mau lihat dia memperlihatkan adabnya seperti apa. Kita kasih kesempatan ya. Tenang saja. Silakan Yuni. Pertanyaan ketiga apa? Bertanya bukan menjelaskan ya. Jawab. Oke, pertanyaan ketigamu apa? Iya, jawab dulu pertanyaanku. Kaulin aja, wi. Pertanyaan ketigamu apa? Jangan tunjukkan bahwa kamu itu bukan rahmatan lil alamin tapi lil kelamin. Tunjukkan. Tunjukkan kamu otaknya tidak separuh bertanya yang benar. Silakan pertanyaan ketiga apa? Otak kau yang separuh. Kalau otak kau
Kumat kan? Dia mau tunjukkan ajarannya seperti itu kan? Bertamu ke rumah orang ngamuk-ngamuk tantrum. Tolong Al-Hijr nomor 6 jangan dibawa ke sini. Ini lagi kita lihat teman-teman ya. Mereka cuma butuh konten kok. Mau rekam-rekam, mau butuh konten. Kita kasih berkat buat mereka. Namamu siapa? Asli itu nama aku kok jeng jenengane piye to? Oh, lah tak kasuske malah. Nggak mau saya. Pokoknya namanya jangan diganti-ganti terus Mas Steven. Aku mau botol, aku mau otak separo. Beda karo aku to ya kualitasnya. Siapa suruh suaranya diganti? Tanya aja Aku tuh udah lama nggak live loh. Jadi aku nggak tahu. Terserah lah. Makanya jangan diganti-ganti terus namanya. Monggo silakan apa yang mau disampaikan Mas Steven. Lo HP ini anakku kok. Gracia Kalgibrani anakku. Tadi kita tanya aja nggak mutu gitu kok. Memang mau marah-marah beliaunya. Tanya nggak mutu ya kan? tapi mau marah-marah di sini. Perhatikan Bani otak separo ya. Saya itu mantan Bani otak separo masalahnya. Ya silakan Mas. Naik kasih pertanyaan aja bingung. Sudah framing kan nggak mutu itu yang bawah itu pinter-pinter loh, cerdas-cerdas loh, bisa tahu itu pertanyaan bobot atau enggak. Yang di bawah itu dikirain orang bodoh-bodoh, pinter-pinter loh, ya kan? Dari pertanyaannya kan kita sudah bisa atau kualitasnya separuh, akhirnya naik lagi marah, ngamuk, lapor. Ya apapun itu teman-teman bersyukur ya. Bersyukur sudah ada role model Ratu Entok dengan baju oranye. Jadi kalau kalian tidak mengerti apa-apa, tidak paham apa-apa, lebih baik bertanya. Kamu bertanya, saya menjawab. Dan pertanyaanmu itu pertanyaan yang bermutu, yang berkualitas, yang berdasarkan kebutuhanmu. Jangan bertanya karena latah, karena ikut-ikutan, karena disuruh. Jangan, kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Kalau saya dulu, waktu saya dulu, itu selalu Ustadz saya bilang, jadilah manusia itu yang bermanfaat bagi manusia orang lain. Ya, bertanyalah untuk menambah wawasan. Ya, tapi saya bingung sekarang ya. Mungkin 10 tahun ke belakang ini, saya kan angkatan jadul saya. 10 tahun belakangan ini, banyak orang sudah semakin menggenapi kitab suci di dalam iman saya yang sekarang terkait dengan akhir zaman. Juga menggenapi apa yang ada di sana, surah Al-Hijr nomor 6 itu. Silakan Mas Steven. Mas Steven, saya itu jangan disuruh bernarasi, nanti bangun semua mereka dari ini gini loh, kalau apa ya, kalau pasalnya belum lengkap itu kadang separuh tok memang. Dia kan nggak paham bahwa bangkit 3 hari bangkit, ya belum paham sampai di situ. Jadi kalau potong-potong itu ya serepot. Ketemunya kan akhirnya teologi maling. Itu dia. Teologi maling itu teman-teman comot sana Polemikus comot gitu. sini. Framing sana, framing sini, nggak bagus itu. Edukasi dibuat apa yang bawah gitu. Jadi harus pasalnya itu lengkap, pahami dulu baru naik, tanya yang berbobot. Kalau bertanya itu bener-bener nggak punya jawaban, nggak ngantongi jawaban. Sudah bertanya ngantongi jawaban, akhirnya kan geger, diterang nong, nggak mau. Dengar tuh nasihat tuh. Tanya itu berdasarkan kebutuhanmu. Jangan tanya sudah bawa jawaban sendiri. Kalau tanya punya jawaban sendiri, buka ruangan sendiri. Kita kasih semangat dulu teman-teman. Nah, selamat sore. Ada tamu Yayu. Selamat sore Ibu Lina dan Bapak Namamu siapa, Bro? Gibrani. Ya, Namamu siapa? Kamu turun saja. Kalau naik ke atas cuma mau pansos. Namamu siapa? Saya tanya.
Edi, Mbak. Udah saya bilang Edi. Kamu nge-mute tadi, kamu nge-mute. Namamu Edi, Islam Kristen Edi. Islam. Ya, terus mau ngapain Edi? Kamu cari ruangan yang tenang lah, jangan di pinggir ini- jalan. Makanya setelah saya ngomong saya langsung mute biar nggak ganggu. Teman-teman begini ya, ketika kamu ada di dalam ruangan saya menghargai kamu, saya tanya namamu, berarti saya anggap kamu bukan batu, itu dulu penting. Lalu ketika kamu bertanya di ruangan saya, suaramu itu didengar dengan jelas oleh 300 orang dan berapa puluh orang, ada 45 orang baru di YouTube ya, YouTube saya lama nggak live, jadi sekarang kesulitan orang mendeteksi saya live atau enggak. Jadi suaramu itu didengar dengan jelas karena saya memberikan ruangan yang tenang. Maka kamu jangan menjadi orang yang licik. Kamu lemparkan pertanyaan tapi jawabannya kamu tidak dengar. Karena apa? Karena di tempatmu gaduh. Itu pun trik ya. Itu trik teman-teman ya. Karena saya juga dulu melakukan hal yang sama. Tolong ya bertanggung jawab terhadap setiap pertanyaan yang dilontarkan. Tuh sudah tanya, pakai telinga untuk mendengarkan. Nah silakan, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Saya Ya. dengan Abdurrahman. Abdurrahman, silakan Islam Kristen. Temanya Kamu Allah Islam itu atau Yesus. Kristen? Islam. Oke, apa pertanyaanmu bro? Silakan. Pertanyaan saya, kan temanya ini Allah itu Yesus, bukan batu, ya. Ya, pertanyaanmu apa? Dari segi apa Allah itu sama dengan Yesus, sedangkan Yesus itu manusia? Pertanyaanmu apa? Nggak usah membuat jawaban sendiri. Silakan kamu bertanya. Kalau tidak cerdas bertanya, panggil ulamamu sini. Pertanyaanmu apa? Jangan mulai ya. Pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Jangan mulai membuat kedunguan di sini, paham? Jadi kalau kamu tanya, jangan kamu selipkan jawaban. Kalau kamu bertanya, jangan kamu tambahi dengan penjelasan, itu sesat. Di ruangan ini tidak boleh ada penyesatan. Silakan bertanya saja, saya yang menjawab. Narasumber saya yang Kristen yang seiman dengan saya yang menjawab, bukan kamu. Silakan bertanya. Oke, apa pertanyaanmu? Soalnya kalau tidak diedukasi, tidak didisiplinkan teman-teman, mereka akan semakin membatu. Saya sudah memberi judul melayani keras, ya, bani batu yang keras. Apa pertanyaanmu? Suruh tanya malah kabur aja bisa. Ya, jadi buat teman-teman yang busuk hati, jangan ada di ruangan saya ya. Pergi ya, cari ruangan yang sesuai dengan hatimu yang keras dan busuk. Karena kalau kamu semakin busuk hati di sini, kamu semakin ditegur oleh kebenaran firman suci, maka kamu akan semakin sakit hati. Ternyata bertanya dengan baik dan benar susah juga ya. Susah dong, makanya harus diedukasi dan harus didisiplinkan. Bertanya saja. Berapa kali saya ulang-ulang, ini ruangan bertanya. Jadi kalau you tanya, you selipkan jawaban. Kalau you tanya, you selipkan penjelasan. You namanya penyesatan. Kalau penyesatan jangan di sini, pergi. Ya, Berarti silakan. harus belajar bertanya dulu ya. Ya, mungkin cari guru bahasa Indonesianya dulu lah. Heeh. Ya, kita kasih kesempatan lagi Terkopi, tegas. teman-teman. Harus Rum tegas. tegas ini. Emang nggak bisa toleransi di sini, hal-hal yang sesat nggak boleh ditoleransi. Saya orang reform, Coba. tidak kompromi. Pertanyaanmu apa? Coba kasih waktu, sampean Ya, jangan pertanyaanmu. ngerocos. Ya. Pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya Bahlul. itu. Bahlul. Di sini kamu hanya boleh bertanya. Kalau saya kasih kamu kesempatan naik, berarti saya hargai kamu sebagai manusia, bukan sebagai batu. Silakan bertanya dengan santun, ya. Tidak perlu ilmu, adab saja. Bertanya, jangan memberikan jawaban. Silakan bertanya. Saya kasih kamu semangat dulu. Apa pertanyaanmu? Ah, kau jangan ngomong dengan lantai, jangan ngomong dengan batu. Mikrofonmu tuh lo dibuka. Susah-susah gampang teman-teman. Lalu kalian yang suka nasehatin saya, kritik saya, coba tukar tempat, tukar posisi. Sulit saudara-saudara, wis aku tak medun wae lah timbang melu Kan? mumet Wedi nah. kan? Wedi kan? Mumet pusing. Sulit saudara-saudara ngono.
Sabar. Woi, Terima kasih, aku izin turun. monggo. Jangan dong. Ngapain datang ke atas cuman buat begitu? Kita tunggu nih. Halo, halo, Silakan. halo. Silakan Bang Halo, Abdurrahman. Mbak. Apa yang mau ditanyakan? Ini kan temanya Allah itu Yesus bukan batu kan gitu kan. Anda bertanya saja, Nah, Bro. saya Pertanyaannya apa? pertanyakan Allah itu bukan Yesus, Yesus itu manusia. Itu dungunya tuh kamu disuruh bertanya malah ngoceh dulu. Saya bilang sama kamu ya, boleh bahlul tuh boleh, tapi jangan permanen. Silakan kamu bertanya, bukan cerita, bukan curhat, bukan menjelaskan. Ini ruang dakwah Kristen Indonesia, bukan ruang penyesatan. Ya, silakan kamu bertanya. Nggak ngerti cara nanya. Kalau nggak ngerti cara nanya, di bawah sudah suruh turunkan, turun kamu. Buang waktu. Saya nggak mau wasting time ya teman-teman, saya nggak mau buang waktu. Kalau kamu tidak sanggup bertanya, tidak ngerti cara bertanya, tidak mampu bertanya, suruh ya, suruh yang di atasmu yang lebih paham untuk masuk ke ruangan saya bertanya. Bertanya itu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana, dan seterusnya. Itu kalimat tanya, bukan kalimat penjelasan. Paham sampai sini? Susah sekali mengajari orang-orang ini. Ya, silakan. Bukan susah diatur, udah dungu, susah diatur. Pokoknya susah lah hidup mereka ini. Ya, selamat sore. Selamat sore Mbak. Ya, namamu siapa? Jose Mbak. Ya, Islam Kristen. Kristen Mbak, aku cuman bertanya aja. Siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak Mbak? Kamu orang Kristen atau bukan? Kristen Mbak. Apa buktinya kamu Kristen dengan pertanyaan dungu? Lebih dungu dari Islam tadi. Apa buktinya kamu Karena- Kristen dengan pertanyaanmu yang dungu itu? Ya, ngaku orang Kristen, tapi pertanyaannya menyiratkan ketidakkristenan, itu penipu namanya. Kamu bergereja nggak? Kamu berjemaat nggak? Pernah nggak kamu tanya pendetamu pertanyaan yang seperti itu? Ya, jadi siapapun kamu kalau berusaha menipu di ruangan saya usir. Nggak ada orang Kristen tanya itu tuh, nggak ada. Itu orang Kristen yang tanda tanya besar itu. Ya, nyamar dia. Makanya Kristen kok nanyanya sama dengan Islam yang nggak jelas gitu. Dan itu adalah pertanyaan yang dibuat-buat, pertanyaan yang salah. Perhatikan teman-teman, pengakuan iman rasuli atau syahadatnya orang Kristen itu tidak berkata aku bersaksi, karena tidak ada kita melihat. Wong saya hidup di zaman milenia, Yesus Kristus hidup di Masehi 1 Masehi, saya nggak hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Jadi saya tidak mungkin mengatakan saya bersaksi. Kalau saya bersaksi, saya menyaksikan, saya mengetahui, berarti saya menipu. Makanya di dalam syahadat iman Kristen atau pengakuan iman rasuli tidak menggunakan kata-kata aku bersaksi, tetapi aku percaya. Orang yang percaya itu tanpa perlu menyaksikan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi aku percaya. Orang yang percaya tidak butuh menyaksikan. Tetapi kalau saya berani berkata aku bersaksi, saya tidak melihat, saya penipu. Ya, clear ya? Jadi kalau kau Kristen, kau harus tahu syahadat orang Kristen, pengakuan iman rasuli. Kalau kau sudah membaca atau mengakui atau mengerti pengakuan iman rasuli, pertanyaan bodoh seperti tadi tidak akan keluar dari orang Kristen. Nah, turunkan si Aldi kan? Artinya penjelasan saya sudah masuk ke dalam pertanyaan dia. Puji Tuhan. Iya dong, sangat clear dong. Wah, clear banget. Makanya jangan ngaku Kristen kalau syahadatnya nggak paham.
Ya, kita tidak mau kompromi dan tidak akan bermain-main teman-teman, karena keselamatan itu bukan sesuatu yang main-main. Keselamatan itu sesuatu yang serius yang diberikan secara cuma-cuma gratis oleh Kristus, ya, sola gratia. Lalu responmu, respon saya yang berbeda-beda karena kamu dan saya memiliki free will, kebebasan memilih. You tidak respon, you tolak, you terima atau apapun itu terserah. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 itu rata. Keselamatan diberikan kepada dunia. Yesus Kristus hanya satu kali muncul ke muka bumi sebagai Allah yang hidup. Hanya satu kali mati di atas kayu salib. Hanya satu kali bangkit dari antara orang mati. Dan hanya satu kali kembali ke sorga, naik ke sorga. Kejadian satu kali itu rata untuk semua manusia dari Adam sampai kekekalan. Jadi terjadi satu kali untuk semua orang dan rata, ya teman-teman, puji Tuhan. Jadi tolonglah ya. Ya silakan, selamat sore. Silakan, selamat sore. Selamat sore. Ya, namamu Shalom. siapa? Shalom, namamu siapa? Gabriel. Ya, silakan Gabriel. Kristen, Islam, Kristen dong. apa yang mau disampaikan? Ini, Mak, saya mau tanya mengenai konsep oneness itu seperti apa? Karena apa? Kelihatannya kayak kadang-kadang saya melihat kita sesama Kristen itu kan Saja kan kamu tanya. Karena yang Iya. dibuat Allah Tritunggal itu bukan Kristen tetapi sekte atau ajaran sesat atau bidat. Bukankah kamu Kristen? Kalau kamu Kristen, kamu baca dong Alkitabmu. Paulus sudah ingatkan kita akan ada orang yang menceritakan tentang Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Tetapi Alkitab juga mencatat Iya, gini, Mak. siapapun yang menyampaikan yang lain, sekalipun itu malaikat, terkutuklah dia. Termasuk para wanes, terkutuklah dia. Itu Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Jadi bertanya saja, apa yang mau kamu tanyakan? karena gini. Tidak ada Saya karena, lihat di kamu bertanya saja, pertanyaanmu apa? Yohanes 14 ayat 8. Nah, itulah bodohnya orang Wanes tidak mampu Oke, membaca. Yohanes Sebenarnya kamu 14 tutup ayat 8. mulutmu. Saya jelaskan. Kamu ngaku Kristen kan? Saya jelaskan. Kalau kamu bagian dari bidat Wanes, sekte ajaran sesat itu, perhatikan baik-baik. Saya keras teman-temannya, saya tidak kompromi terkait doktrin kebenaran. Perhatikan. Di dalam Yohanes pasal 14, jangan baca ayat 8, jangan baca ayat 9. Baca ayat 1 sampai 14, paham. Dari perikopnya jelas tertulis rumah Bapa, bukan rumah Yesus, paham. Ya. Kalau baca ayat 1, ayat 2, paham. Jadi jangan bangga dengan ayat 8 dan 9. Kalau lihat aku berarti lihat Bapa. Lihat aku, lihat Bapa itu apanya? Bukan fisiknya. Thank you teman-teman ya. Tetapi Yesus Kristus mau mengatakan apa di situ? Aku dan Bapa adalah satu. Ehad. Ya, bukan wahid. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus tidak pernah bilang aku dan Bapa adalah sama. Satu dalam hal apa? Kamu baca ayat 10, 11, 12, 13, 14, clear. Satu dalam hal kasihnya, kuasanya, kekudusannya, karyanya, dan keilahiannya. Karena Allah itu bukan proper name, Allah itu hanya hakikat. Hakikat Allah hanya ada di dalam diri manusia Yesus Kristus. Tetapi Alkitab di dalam Yohanes 14 itu tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah Bapa, Saya Bapa paham adalah itu, Yesus. saya paham. Ya, kalau kamu Saya paham, paham. kamu tidak usah tanya. Ya, kamu turun. Saya tidak suka orang Kristen yang seperti ini. Ya, orang Kristen kalau dia mau tanya, dia juga harus mau dengar. Kalau dia mau tanya, mau menjelaskan, buka ruangan sendiri seperti saya. Saya bisa bersimulasi sendiri dengan diri saya sendiri, dan saya tidak pernah mengganggu ruangan orang. Saya bisa bersimulasi dengan pertanyaan saya dan jawaban saya sendiri, dan saya tidak pernah ganggu orang. Jadi di dalam Yohanes 14 itu ayat 1 sampai 14 tidak pernah tertulis aku dan Bapa adalah sama. Tetapi Yesus jelas berkata aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Hakikat mereka sama-sama Allah. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Sedangkan Wanes menolak itu. Wanes hanya mengakui Yesus, Bapa tidak ada, Roh Kudus tidak ada. Bapa dan Roh Kudus dan Yesus itu ngeblend jadi satu. Jadi munculnya cuma satu, yaitu Yesus tidak. Ya. Sejak Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3, Allah Alkitab sudah mengajarkan tentang Tritunggal atau Trinitas. Kata-kata Tritunggal, kata-kata Trinitas hanya muncul sebagai bentuk perumusan saja. Tetapi ajarannya di sana sangat clear. Bahkan Yesus Kristus ketika dia sebelum naik ke sorga memberikan wasiat yang sangat jelas. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Yesus, Yesus dan Yesus. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu.
Yesus jelas bilang, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus sendiri sebagai Allah yang hidup di muka bumi ini, ya, dia sudah menyuruh, memerintahkan kepada kita. Ada 3 peranan, ada 3 pribadi yang berbeda dengan satu hakikat Allah itu sendiri, ya, itu clear. Jadi Bapa adalah hakikat Allah yang merencanakan segala sesuatu. Yesus Kristus adalah hakikat Allah yang melaksanakan rencana Bapa. Dan Roh Kudus adalah hakikat Allah yang menyempurnakan segala sesuatu dari rencana sampai penggenapan. Clear teman-teman ya. Jadi saya mau tegaskan kamu ya, buat para Wanes, para Saksi Yehova, Mormon, Unitarian, Doketisme, dan seterusnya, bidat-bidat atau sekte-sekte atau ajaran sesat yang sudah dianatema oleh gereja, termasuk Nasoroh atau Nasrani. Perhatikan, di luar Allah Tritunggal adalah antikristus. Karena Alkitab jelas mengajarkan dari Kejadian sampai Wahyu terkait Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, sorry to say, kalau kamu bidat, dalam Titus pasal 3 ayat 10 sampai 11 keluar kata-kata bidat. Bukan saya yang hakimi kamu, bukan saya yang hakimi kamu, bukan saya yang hakimi kamu. Seorang bidat yang sudah kamu nasihati 1-2 kali, hendaklah engkau jauhi, karena mereka benar-benar sesat. Clear teman-teman ya. Ya, jadi jangan memaksakan kepada saya. Saya sebagai orang reform sangat ketat urusan doktrin ya. Saya tidak akan kompromi, tidak akan toleransi, tidak akan pembiaran. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 6 yang dikatakan Yesus Kristus, aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya ehad, bukan wahid. Yesus tidak pernah bilang aku dan Bapa adalah sama. Kalau yang namanya satu itu tidak identik. Oh, kalau Yesus tingginya 183 cm, berarti Bapa itu tingginya juga 183 cm. Enggak, Yesus tidak pernah bilang kok aku dan Bapa adalah sama. Kalau Yesus bilang aku adalah Bapa sama, berarti betul Bapa ya Yesus, Yesus ya Bapa. Enggak. Tetapi di situ jelas kok. Saya bacakan ya, Yohanes 14 ya. Saya bacakan buat kalian itu biar nggak blunder. Yohanes pasal 14 ya, supaya kita tidak tebak-tebak buah manggis. Saya kayaknya harus keras dah dalam hal ini. Yohanes pasal 14. Nih. Judulnya jelas, rumah Bapa bukan rumah Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Allah merujuk kepada Bapa, Yesus Kristus dalam kemanusiaannya merujuk kepada dirinya, aku, ya jelas clear. Di rumah Bapakku, kenapa Yesus tidak bilang di rumah akuku, di rumah Yesusku? Ayo dong Wanes, jangan goblok dalam membaca ya. Bapa ya Bapa, anak ya anak. Ini Budi, ini Bapa Budi. Budi dengan Bapaknya jelas berbeda Wanes. Ya seperti itu ya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Supaya tempat di mana aku berada, kamu berada. Dan kemana aku pergi, kamu juga ada pergi di situ. Baca terus teman-teman sampai akhir ya. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ayat 12, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ya, Yesus nggak tulis di situ supaya aku dipermuliakan di dalam aku, di dalam anak, enggak. Ya, jangan Wanes ini memposisikan seolah-olah Yohanes itu adalah penulis yang setengah gila. Enggak. Jangan para Wanes ini memposisikan seolah-olah Yesus Kristus dalam perkataannya di dalam Yohanes 14 ini juga adalah gila. Itulah kenapa Wanes ini merupakan bidat atau sekte atau aliran sesat yang harus kita tentang. Karena apa? Karena penghujatan yang dilakukan oleh Wanes secara terang-terangan kepada Allah Bapa dan kepada Allah Roh Kudus sudah tidak bisa ditoleransi. Saya cuma bilang kayak gini ya buat kamu para Wanes ya. Tahukah kamu dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah menghujat Allah Roh Kudus? Ya, perhatikan itu. Jadi ketika kamu menghujat Allah Tritunggal, sejatinya kamu sedang menghujat Allah Roh Kudus. Dan itu tidak akan pernah bisa diampuni. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Ya, oke, clear ya teman-teman ya. Jangan baca itu jangan sepotong-sepotong. Nih saya kasih kalian logika sederhananya. Nih saya mau mulai bongkar logika kalian ya. Ada Hindu, ada Buddha, ada ateis, banyak kepercayaan di muka bumi ini banyak. Tapi Indonesia hanya mengakui 5 atau 6, saya lupa ya. Silakan. Pokoknya itu ya. Kita berbicara skup yang lebih kecil Indonesia. Nah, teman-teman bisa perhatikan apa spek dari Hindu, apa spek dari Buddha, apa spek ya dari Islam yang di luar kekristenan ya. Katolik, Kristen itu mengakui Allah Tritunggal. Yang membedakan adalah tradisi.
dan liturgi, itu saja. Tapi pada intinya mereka sama, hanya percaya kepada Allah Tritunggal dan itu disebut kekristenan. Ya. Kalau kamu menolak Tritunggal, kamu gak ada bedanya dengan yang lain-lain. Karena yang menjadi keunikan iman Kristen kepada Kristus itu terletak pada Tunggal. Tritunggal, Trinitas itu hanya sebuah kata yang merumuskan pengajaran isi Alkitab. Terkait ada 3 peranan Allah. Allah itu hakikat, hakikat itu cuma satu, dan memiliki 3 pribadi atau 3 peranan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu tidak ada di tempat lain. Maka itulah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Jadi kalau kamu menolak itu, kamu bukan Kristen. Selesai, sampai di situ saja. Jadi masa bodoh dengan agama. Saya hanya bercerita tentang keselamatan hidup yang kekal. Allah yang benar itu hanya di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam agama. Oke, selamat sore Alex. Ini last one ya, saya terakhir ya. Saya mau jalan-jalan bersama keluarga. Ya, saya live udah berapa? 1 jam, lumayan. Puji Tuhan, 1 jam yang berkualitas. Ya, selamat sore Alex. Halo? Halo? Turun dia teman-teman, turun. Ya silakan, saya kasih kesempatan satu lagi. Ya silakan, 400 orang lebih yang ada di ruangan saya, baik YouTube maupun TikTok ini, silakan apakah ada pertanyaan primer? Waduh, kirain sampai malam. Ini 1 jam dulu ya, nanti malam saya baru live lagi teman-teman. Ini saya trial ruangan dakwah yang Lina Wijaya 5 ini kan. Ini udah lama banget gak kepake. Saya nggak sangka bisa dipakai teman-teman. Karena 2 ruangan besar sebelumnya itu udah diblokir permanen. Thank you teman-teman ya. Thank you. Kalau saya ngomongnya speednya cepat, memang kami dilatih seperti itu teman-teman untuk memadatkan waktu itu dengan kata-kata daging. Tidak ada yang rengginang ya, semuanya itu harus daging. Nah kalau menurut teman-teman saya punya speed terlalu cepat, teman-teman boleh nonton ulang di YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan like ya, Lina Wijaya Official. Karena segala sesuatu di TikTok ini bisa hilang, tapi saya alihkan di YouTube. Terima kasih teman-teman yang mau berbagian dalam pelayanan saya. Dukung terus di dalam doa, di dalam tap-tap layar, share live. Yang punya berkat lebih, dukung dalam dana silahkan. Karena saya punya pelayanan di lapangan, pembagian Alkitab, traktat, dan lain-lain. Ada sudah beberapa request yang masuk kepada saya, termasuk dari daerah Palopo, daerah apa itu ya, Alkitab dengan jumlah yang cukup banyak ya. Ada satu akun yang meminta di daerah mana itu ada kebutuhan Alkitab sebanyak 50 buah. Teman-teman yang tertantang, teman-teman yang tergerak, yang diberkati Tuhan lebih, mari dukung bersama tim Lina Wijaya Official. Di profil saya ini atau di profil channel YouTube saya itu ada nomor rekening dan nomor tim yang teman-teman bisa konfirmasi di sana. Ingat, bagi yang tergerak saja, bagi yang hatinya terbuka saja, yang tidak jangan ya. Ingat prinsip Alkitab dalam memberi berdasarkan kerelaan dan sukacita. Galatia pasal 6 ayat 2 itu jelas berkata, bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, puji Tuhan teman-teman. Silakan, apakah ada yang masih mau naik? Yang mau naik silahkan, yang mau tanya silahkan, yang mau tabayun silahkan, daripada kamu ngoceh di bawah. Nanti yang ada kamu diblokir. Karena apa? Karena mudarat, mengganggu orang banyak, tidak bermanfaat, menunjukkan pengajaranmu yang hatinya penuh hasad, penuh penyakit, iri dengki, melihat orang dakwah, melihat orang syiar. Jangan ya. Saya sudah nasihatkan kamu. Saya sebagai orang Kristen mengasihimu, mengampunimu. Jangan kamu perlebar, perluas, membakar hangus semua pahalamu dengan kemudaratanmu. Jangan ya. Ya silakan ya, yang dungu-dungu terpaksa dibuang. Maka kalau bertanya saja, jangan sotoilogi, jangan sok tahu. Saya harus keras ya, saya satu-satu yang paling keras ya, biarin ya. Kalau nggak gitu ambruk semua ruangan. Silakan naik ke atas, saya izinkan ya. Kalau enggak saya mau nyanyi satu lagu ya, saya tunggu satu lagu ya. Mantap mah, tetaplah mencerdaskan. Iya, kalau nggak kayak gitu repot kita teman-teman ya. Debat, kusir, ngalor ngidul, diskusi, pepesan kosong. Dapatnya apa, golnya apa? Nggak ada. Mencerdaskan diri sendiri, dianya juga enggak. Membuat orang yang nonton cerdas juga enggak. Nggak perlu memberi ruang terlalu banyak kepada setan ya.
Iya, ngapain kita kasih ruang banyak-banyak buat setan? Kasih ruang banyak-banyak itu untuk firman, untuk apa, pengetahuan, untuk wawasan. Itu porsinya harus lebih banyak daripada dengerin setan ngomong nggak jelas gitu ya. Tanya aja nggak pinter. Ih, Mak, kenapa kasar? Saya nggak kasar, tapi saya menyatakan kebenaran. Saya nggak akan bermunafik ria, saya nggak akan munafikun al-kafirun, bermanis-manis manja, tapi tujuannya menyesatkan. Nggak. Lagu apa ya? Lagu apa kita, Meh? Lagu apa nak sore-sore ini ya? Tar dulu, lagu-lagu kontemporer apa nih yang mau dinyanyikan? Saya enggak bawa buku-buku lagu puji-pujian sih. Saya enggak hafal apa ya, sebentar ya. Oh, lagu Kidung Agung aja. Kidung Agung ini ciptaannya Pak Stephen Tong, tapi saya enggak tahu diciptakan kapan, tapi saya rasa-rasanya hafal lagu ini. Silakan sambil saya tunggu ya, saya nyanyikan satu lagu. Ya, oh Tuhan tariku. Gimana meh? Tuhan tariku, dan na 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 na, hatiku denganmu berpaut. Lupa saya tuh. Ya, saya ini faktor menghafal tuh nggak ingat. Apalah lagu yang bisa dihafal? Adalah kita cek ya lah. Oh Tuhan tariku, derere, derere, lagu, derere, derere. KPRI 83. Ayo. Oh Tuhan tariku cepat mengikutmu, hatiku denganmu berpaut. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harumu. Tuhan, kau terindah yang puaskan hatiku, kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu dan gelombang menempuh, kan ku iring di kau selalu. Tuhan, kau terindah yang puaskan hatiku, kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu dan gelombang menempuh, kan ku iring di kau selalu. Amin teman-teman, puji Tuhan, haleluya. Haleluya ya, saya mesti harus cari-cari dulu. Nah itu ciptaannya Pak Tong ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi tetap iring Yesus Kristus, tetap ikut Yesus Kristus. Ingat, saya membuat channel ini untuk mempengaruhi seluruh umat manusia di muka bumi, terutama yang beragama Kristen, untuk jangan coba-coba terobos keluar hidup tanpa Kristus. Saya orang yang pernah mengalami satu fase kehidupan tanpa Kristus, penuh kebencian, kemarahan, kegelapan, dan berakhir pada kesesatan. Karena apa? Karena saya tidak mengenal apa itu kasih. Saya tidak mengalami apa itu damai sejahtera. Saya tidak mengerti apa itu sukacita. Daripada saya jauh pengampunan, daripada saya jauh pengasihan. Enggak. Dan itu menyakitkan teman-teman ya. Life without Jesus is like a donut. Donat itu lingkarannya perfecto, sempurna circle-nya. But you must know, itu empty, di tengahnya kosong, hampa. Itu pernah saya alami. Jadi hidup tanpa Kristus adalah hidup yang hampa. You boleh kaya raya, you boleh cantik, you boleh ganteng, you boleh power punya tinggi, you boleh kayaknya sempurna di mata dunia. Tapi without Jesus, you rasa hampa. Gak percaya? Boleh coba. Karena itu teman-teman ya, kalau kalian sudah dengarkan saya mau pertegas sekali lagi, jangan coba-coba hidup tanpa Kristus. Hidupmu sia-sia, hampa, dan berakhir pada kebinasaan. Tanpa Kristus
semua orang akan binasa. Karena Kristus adalah Allah yang mengasihi, mengampuni, mau datang ke dunia bagi kita. Jikalau dosa itu bukan sesuatu yang serius, Allah tutup mata, Allah lepas tangan. Tetapi dosa adalah sesuatu yang serius. Allah berkata kepada Adam, jika engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka engkau akan mati. Mati dalam dua perkara besar. Secara fisik semua tubuh kita akan membusuk kembali ke tanah. Karena itulah kutukan yang diberikan kepada Adam. Secara rohani kita akan binasa, jiwa kita melolong merana dalam kebinasaan. Syukur kepada Allah, Tritunggal Maha Kudus, Maha Tinggi, Maha Mulia. Ia mau menyatakan kasih-Nya di dalam Yohanes 3 ayat 16 kepada Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan teman-teman ya. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. It's the hole in the middle of your heart. Jadi ada yang kosong, ada yang bolong di dalam hidupmu, di dalam hatimu, hampa, dan itu hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan teman-teman ya. Oke, silakan last one kalau masih ada yang mau naik. Last one. Ya, artinya saya keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Keluar dari neraka masuk ke dalam surga itu hanya bisa kita alami ketika hidup di muka bumi, teman-teman ya. Artinya bertobat, keluar dari gelap masuk dalam terang Kristus. Karena kalau peti matimu sudah ditutup, sudah mati, tidak ada lagi pertobatan. Everything is done, semuanya clear, sudah selesai. You tinggal ke neraka atau you tinggal ke surga. Tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat, kitab suci sudah menyatakan you akan binasa. Yohanes 10 ayat 28 dengan tegas, jelas dan confident Yesus Kristus berkata, aku memberikan hidup yang kekal supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada satupun yang bisa merebut dari tanganku. Kalimat terakhir ini menyatakan kuasa Kristus. Kalau sudah ada di dalam kepemilikan Dia, tidak ada seorang pun yang bisa merebut. Ya, perhatikan itu. Kata-kata merebut itu ada dari luar, ambil, rampas. Nah, tidak ada yang bisa rebut. Artinya kekuasaan Yesus Kristus melampaui semua kuasa-kuasa yang di luar Dia, termasuk kuasa iblis. Ya, puji Tuhan teman-teman ya. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Amin. Ya, ini lagu sekolah minggu, walaupun singkat, padat, tapi makna teologianya dalam. Hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus yang ada binasa, apalagi di dalam batu. Nothing, teman-teman. Oke, 206 ini, 60 orang ini saya undur pamitnya. Selamat bermalam minggu. Nikmati waktu-waktumu bersama keluarga tercinta. Saya sudah live 1 jam 7 menit 16 detik. Terima kasih tag layarnya, share live-nya. Buat kalian yang sudah berbagian dalam pelayanan saya, terima kasih. Yesus Kristus sumber kehidupan, sumber harta benda, pangkat dan segala macam, melimpahi kamu, merahmati kamu, memberkati kamu berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu beberapa jam ke depan. Soli Deo Gloria. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua.